Oke, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Lab Akuntansi Dasar. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ke-3, 13, di mana besok minggu depan adalah pertemuan terakhir ya sebelum kuis dan UAS. Oke, pertemuan 13 kita akan mengerjakan laporan keuangan. Perbedaannya adalah di sini adalah ada laporan harga pokok produksi. Sebelumnya tidak ada, hanya laba rugi, perubahan modal dan neraca. Oke, nanti laporan harga pokok produksi seperti apa? Itu dapat kalian lihat di neraca. Neraca lah laju. Pada prinsipnya sama ya, hampir sama dengan perusahaan dagang ya. Cuma kan di sini ada produksi, berarti ada biaya ditambahkan. Berarti di produksi itu laporan produksi itu isinya ada apa? Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Yang banyak adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik kan itemnya banyak tuh kemarin. Ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ada biaya penolong, ada biaya penyusutan. Cuman biaya-biaya itu semua yang berhubungan dengan pabrik dipisahkan dengan administrasi. Kemudian untuk pembelian bahan baku di sini berarti kita ada pembelian bahan baku. Di sini yang diambil adalah pembelian bersih. Berarti kalau kita beli kan nanti ada biaya angkut, kemudian ada retur kalau kita kembalikan barang yang jelek kan, ada potongan pembelian. Nah, itu diselisihkan menjadi pembelian bersih. Kemudian pembelian bersih berarti perhitungannya ada sama, saldo awal bahan baku ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku, maka itu hasilnya adalah biaya bahan baku. Oke, berarti biaya baku sudah dapat kan, tinggal ditambahin biaya tenaga kerja lah langsung, kemudian ditambahkan lagi biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik kan banyak itemnya. Nah, ketiga itu kita tambahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Hasilnya adalah harga pokok produksi. Nah, nanti harga pokok produksi ini kita masukkan ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga sama kan, ada penjualan, kemudian diselisihkan dengan lain, hasilnya adalah penjualan bersih kan. Nah, udah ada penjualan bersih, maka kita harus cari harga pokoknya kan. HPP-nya kan, HPP-nya itu terdiri dari harga pokok produksi yang tadi kita hitung, kemudian ditambah harga produk jadi yang terjual, yaitu sama nyarinya kan, ada persediaan awal produk jadi ditambah HPP tadi, kemudian dikurangkan dengan persediaan akhir produk jadi. Oke, nanti kalian lihat bisa di neraca lah lajur. Oke, di sini ada hasil karya 3 teman kalian. Yang pertama adalah punyanya Dini. Waduh, ini berantakan, tadi sudah saya edit. Punyanya Dini Mariatia. Ini yang kita hilangkan. Nah, Dini Mulyani. Kemudian satu lagi punya teman kalian Minda, dan satu lagi punya teman kalian Imelda. Oke, kemarin ketika saya berikan materi pertemuan 12, ada yang bertanya, karena kan kemarin saya instruksinya adalah AJP. Sini saya punya, kebetulan saudara Minda di AJP kemarin saya bilang ada 6 persediaan ya, 6 jurnal AJP, semuanya maksud ke ikhtisar produksi. Kita lihat 1 ikhtisar produksi, 2, 3, 4. Nah, ini laba rugi, ini juga laba rugi. Nah, kemarin yang diskusi di WA hanya Minda, Pak, yang 2 produk jadi harusnya masuk ikhtisar laba rugi. Nah, ini sudah dikerjakan. Kemudian kita lihat yang tidak komplain AJP, ikhtisar produksi dijadikan 1 tuh, 2, 3, 4 ikhtisar produksi. Kemudian laba ruginya ada 2.
Oke, ini juga sudah mengerjakan seperti Minda. Ya, kemudian teman kalian yang lain, kisah konstruksi, oh ada laba rugi juga. Nah, semoga kalian mengerjakannya seperti Minda, emang sudah tahu. Kalian baca-baca dari teori-teori sebelumnya, bukan copy paste ya, karena mengerjakannya semua sudah benar. Oke, tadi punya Minda saya edit sebelumnya tidak seperti ini penampilannya di neraca lajur. Ini sudah saya buat free span, sebelumnya belum dibuat free span. Oke, jangan lupa ya dibuat free span semuanya, freeze. Jadi kalau kita geser-geser bisa terlihat semua. Lihat kan, enak kan free span. Nah, kemudian akunnya juga tidak usah terlalu panjang-panjang. Ini punya Minda bisa jadi referensi. Akunnya cukup tidak usah terlalu lebar. Jadi kan ini bisa terlihat kan. Nah, ini bisa terlihat tiga neraca kan. Jangan lupa ini juga diberi judul. Ini belum ada judul. Ini punya neraca lajur. Ini juga belum diberi judul. Sudahkah diberi belum ya? Nah, kayak ini terlalu panjang ya. Kalau pakai bahasa Indonesia aja. Ininya nggak usah. Jadi bisa ininya bisa diperkecil seperti segini kan. Nah, ini caranya kalau kalian mau kasih ini juga bisa. Nah, nanti dia otomatis melebar. Jadi lebih baik seperti ini ya, sedikit, tidak usah panjang-panjang. Nah, ini juga kan lebar kan, ini bisa diedit, dikasih ini. Nah, ini dikecilkan. Oke, ini nanti menumpuk, tinggal kalian klik 2 kali. Ini kurang dilebarkan, harusnya otomatis nih ya. Nah, harusnya dia otomatis. Nah, seperti ini kan, otomatis kan lebarnya. Oke, itu review yang kalian. Kemudian juga jangan bertanya lagi, Pak, harus pakai nama, NIM. Nah, itu udah wajib ya. Itu sudah disampaikan dari pertemuan sebelumnya. Jadi tidak perlu ditanyakan kembali. Kemudian ada lagi, Pak, saya salah ngirim pertemuan. Nah, itu risikonya kalian tanggung ya. Karena ingat, ketelitian dalam akuntansi adalah yang paling utama. Kalau kalian tidak teliti, maka hasilnya akan berantakan. Sejago apapun kalian, kalau tidak teliti pasti berantakan. Jadi dalam akuntansi ketelitian adalah sangat diperlukan. Karena itu kalian bekerja harus secara sistematik supaya ketelitian kalian apabila ada miss itu bisa langsung ketahuan ya. Oke, jangan lupa nomor 1 adalah ketelitian, kemudian adalah konsistensi. Oke, laporan produksi kalian ambil dari neraca saldo disesuaikan dari laporan. Nah, harga pokok produksi di sini ada ya, harga produksi. Nah, ini kan ada pembelian kan. Nah, di atasnya tinggal kalian tadi adalah ikhtisar produksi yang ada di sebelah debat. Ini adalah saldo akhirnya. Atau ini sudah diselisihkan ya, harusnya ada 2 nih. Ikhtisar produksinya. Nah, kan ada 528, ada 708. Ini sudah di total ya. Jadi ya, kalian dia produksi cari yang saldo awalnya dulu kan, saldo awal persediaan, mana saldo awal persediaan kan. Nanti ditambah pembelian dan seterusnya. Ada biaya angkut tadi seperti yang saya sudah dijelaskan ya. Harga produksi pada intinya kita mencari 3 biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Yang itemnya banyak adalah BOP di sini ada, bisa kalian lihat. Nah, ini adalah BOP, cari sampai dengan sini. Nah, itu adalah total BOP. Kemudian biaya bahan baku juga harus kita cari kan, berarti persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bersih. Ingat, pembelian bersih cara carinya tadi ya, ekuitansi jadi biaya persediaan bahan baku ditambah pembelian bersih
dikurangi persediaan akhir, itu adalah biaya bahan baku. Kemudian biaya bahan baku ditambahkan BTK ditambahkan BOP, itu hasilnya adalah HPP. Kemudian HPP-nya nanti kita masukkan di laporan laba rugi. Oke, selamat mengerjakan. Susunannya bisa kalian buka-buka di buku, cari di internet susunan laporan harga pokok produksi. Kalau laba rugi sudah katam ya, udah hafal ya. Jangan lupa kemudian perubahan modal dan neraca, kemudian perubahan modal. Oke, selamat mengerjakan. Waktu pengerjaannya adalah 3 hari. Jangan bekerja sama, kerjakan masing-masing terlebih dahulu. Boleh kalian share setelah 3 hari agar nilai kalian berbeda antara yang mengerjakan sendiri dengan tidak mengerjakan sendiri. Oke, selamat mengerjakan.